hati. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat bertemu kembali masih di channel YouTube Eki and Tuti. Hari ini kita khusus akan membahas pertanyaan MTWJ. Dan seperti biasa saya ditemani oleh Pak Su. Iya, betul sekali. Iya, tetap ada di belakang layar. Iya. Namun kerinduan kami akan terus menjadi berkat untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mengikuti kami melalui channel YouTube ini. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bahas pertanyaan MTPJ hari ini, kita akan berdoa. Karena itu mari satukan hati di tempat kita masing-masing dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di saat ini kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, Tuhan kami satu-satunya, Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus mengingatkan kami, mengajarkan kami, bahkan membaharui kehidupan kami untuk menjadi semakin hari, semakin melekat, dekat, bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu kami mau pakai kesempatan saat ini untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu bersama dengan suami sangat menyadari ya Tuhan bahwa kami sungguh terbatas. Tapi media ini kami tahu menjangkau banyak sekali orang. Dan kami dengan ketulusan hati mau mengatakan kami rindu menjadi berkat. Maka berkenan Engkau pakai kami yang terbatas ini untuk memberkati orang-orang yang mendengarkan video ini. Biar apa yang kami sampaikan adalah isi hatinya Tuhan, seturut dengan maunya Tuhan. Karena itu Bapa, berkenan Engkau menuntun kami dalam pembahasan kami untuk pertanyaan-pertanyaan MTPJ dalam beberapa waktu ke depan, sehingga segala sesuatu jadi seperti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan masih membahas ada pertanyaan MTPJ. Bagaimana untuk hari ini? Ya, jadi bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru ya, yaitu kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17 hingga yang ke-25. Dan tema di sepanjang minggu ini MTMPJ memberikan tema nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Yes. Ya, jadi dalam pertanyaan untuk diskusi di sepanjang minggu ini ada 3 pertanyaan ya. Namun sebelum itu mungkin kita sekilas melihat apa sih yang menjadi latar belakang ya kitab Ibrani ini, karena di pertanyaan ini merujuk kepada penulis kitab Ibrani sebenarnya. Yes. Jadi supaya kita juga punya pemahaman sebelum kita lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di diskusi di sepanjang minggu ini. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang kalau mau lihat keseluruhan dari apa latar belakang kita bisa ditonton di video MTPJ kami, baik yang akan segera kami upload, maupun video yang sudah ada di awal bulan Agustus ya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya bacaan kita yaitu kitab Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 25 ini itu di pasal yang sama ayat 1 sampai 16-nya sudah dibahas di awal bulan Agustus, sehingga sudah terbit di channel YouTube kami juga. Kami sudah jelaskan, coba berbagi dengan Bapak Ibu Saudara melalui channel YouTube kami bahwa memang untuk penulis dari kitab ini itu tidak diketahui. Ada berbagai pandangan ya, mulai dari yang menyebut dia Paulus, penulis itu dan sebagainya. Tetapi kemudian juga ada perbantahan. Dan bukan itu sebenarnya yang mau kami sampaikan, yang kami mau tekankan. Tetapi yang pasti adalah penulis surat Ibrani ini adalah seorang yang sangat terpelajar, mengerti hukum Taurat, bahkan dia juga menguasai tentang kebudayaan Yunani, bahkan dia menguasai filsafat Plato, sehingga tidak heran dalam gagasan-gagasannya, iman Kristen yang coba ditekankannya kepada pembaca itu begitu disampaikan dengan detail ya, walaupun memang kalau kita lihat akhir-akhirnya dia kemudian lebih kepada nasihat-nasihat praktis dalam kehidupan relasi manusia, sehingga dengan memahami hal itu
kita dapat lihat bahwa penulis mau berbicara dengan pembaca dalam hal ini. Pembaca Ibrani bukan nama tempat, itu betul. catatannya. Ibrani bukan nama tempat. Ibrani juga bukan nama sebuah jemaat, tetapi Ibrani itu sebutan bagi orang-orang Kristen, baik mereka berasal dari Yahudi maupun Yunani, mereka yang sudah percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, namun belum semuanya. Ada sebagian orang ini yang masih melekat dengan tradisi Yudaisme, bahkan yang masih punya anggapan bahwa ibadah korban, apa yang mereka lakukan itu bisa membuat mereka mencapai keselamatan. Dan kita tahu jelas bahwa itu bertentangan dengan pengajaran iman Kristen, bahwa keselamatan satu-satunya hanya dikerjakan melalui Yesus Kristus karena kasih karunia Allah. Sehingga dengan memahami hal ini kita dapat tahu bahwa penulis mau mengingatkan kembali jemaat dan juga mengajak jemaat untuk memiliki pandangan iman yang benar dan kemudian membangun relasi dengan sesama, karena memang kondisi mereka dalam keadaan menderita, tertekan dengan berbagai penganiayaan dengan berbagai hal yang terjadi di antara mereka. Makanya penulis mau memberikan dukungan ini, nasihat-nasihat supaya apa? Jangan juga sampai mereka berpikir, oh betul karena kita perbuatan kita selamat dan akhirnya bisa kembali kepada agama atau keyakinan mereka yang sebelumnya. Jadi itu memang, kurang lebih. Jadi memang sinkron ya dengan tema ini ya. Nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan-nya. Apa sih yang kata nasihat itu apa sih artinya? Doa itu apa, supaya kita mengerti tema ini juga. Karena tujuannya tadi penulis ingin menegur memberikan petunjuk, teguran, peringatan supaya mereka berbalik kepada Tuhan, kepada ajaran yang benar. Dan bicara nasihat bicara tentang itu. Bicara tentang nasihat. Di dalamnya ada peringatan, di dalamnya ada anjuran, di dalamnya juga ada petunjuk. Jadi ketika kita bicara nasihat, maka kita akan menemukan di dalamnya ada berbagai ajakan, berbagai himbauan, berbagai petunjuk. Dan itu semua ditujukan untuk kebaikan orang yang ditujukan, orang yang diberi nasihat. Namanya nasihat, tujuannya bagus. Yang dinasehati ini memiliki kehidupan yang lebih baik, pasti. Jadi bukan hanya nasihat tapi disertai dengan doa juga Dan kalau bicara tentang doa, kita orang percaya sepakat pastinya bahwa bicara doa, kita sedang bicara tentang komunikasi antara dua arah, antara manusia sebagai ciptaan dengan Allah sebagai pencipta. Sehingga dalam komunikasi itu kita tahu bahasanya ini nafas hidup orang percaya. Sesuatu yang sangat esensi dan penting. Tidak mungkin ada orang hidup tanpa bernafas, maka tidak mungkin ada orang yang mengaku percaya tanpa tahu berdoa, tanpa memiliki sikap yang suka berdoa, tanpa mau mendoakan orang lain. Sehingga satu waktu dalam sebuah khotbah, kita pernah khotbah begini. Doa itu komunikasi dua arah. Ada waktunya kamu bicara dan Tuhan dengar permohonan kamu. Tetapi ada waktunya Tuhan akan bicara dan kamu perlu dengar apa yang kamu harus lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu kehendak Tuhan bagi kita. Oke, jadi itu latar belakang dan arti dari tema di sepanjang minggu ini. Apa arti nasihat, kemudian apa arti doa. Jadi singkat. Lebih jelasnya di renungan MTPJ kita Oke, baik, kita langsung saja ke 3 pertanyaan. Mungkin saya melihat ini pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ini mungkin sekaligus dijawab tapi saya akan baca. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa maksud penulis kitab Ibrani dalam perikop ini dihubungkan dengan tema nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Allah? Jadi apa maksud dari penulis kitab Ibrani ini dengan tema ini, hubungkan dengan tema. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, nasihat-nasihat apa saja yang Anda jumpai dalam perikop ini? Mungkin ada dalam teks bacaan kita itu Jadi
kalau bicara bacaan kita memang sebenarnya sangat terbatas karena ini bagian akhir dari kitab Ibrani. Maka kita perlu melihat dari bacaan MTPJ kita awal bulan lalu, di mana memang secara khusus Lembaga Alkitab Indonesia saja memberi judul ini nasihat-nasihat dan doa. Apa yang mau disampaikan? Kita akan menemukan di sini bahwa penulis mau memberikan banyak nasihat. Ini langsung dari pertanyaan nomor 2 supaya mau masuk di pertanyaan pertama. Jadi dia kasih nasihat apa itu? Kita kasih list kurang lebih begini. Peliharalah kasih persaudaraan, saling memberi tumpangan. Juga ada nasihat, ingatlah orang-orang hukuman dan yang menerima ketidakadilan. Kemudian bagaimana menghormati perkawinan, jangan menjadi hamba uang. Kemudian mengingat para pemimpin, kemudian mencontoh teladan iman para pemimpin. Selanjutnya jangan sesat karena pengajaran di luar kebenaran. Kemudian senantiasa bersyukur, kemudian selalu berbuat baik, dan terakhir memberi bantuan. Bahkan diikuti juga oleh bacaan kita di hari ini, bagaimana taat dan tunduk kepada para pemimpin, bagaimana juga tahu mendoakan mereka sebagai pemimpin. Jadi pemimpin mendoakan jemaat, jemaat juga tahu dan mengingat pemimpin itu di dalam doa-doanya. Jadi kalau kita lihat apa yang mau penulis sampaikan melalui bacaan hari ini, MTPJ di sepanjang minggu berjalan, penulis ini dia mau menekankan kembali. Kalau kita lihat ayat 7 bicara tentang pemimpin, tapi kemudian dia ulang kembali di ayat 17. Kenapa bisa begitu? Ada hal yang penting yang mau disampaikan. Kalau pertama cuma bilang ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu, kali ini dia bilang taat dan tunduklah kepada pemimpinmu. Dan kita tahu dia sedang ingatkan, lihat akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Sehingga sudah jelas penulis memberi banyak nasihat ini dalam relasi jemaat dengan jemaat, jemaat dan pemimpin. Dalam hal ini pemimpin gereja ya. Karena pemimpin gereja itu oleh penulis dilihat sebagai representasi dari Kristus atas dunia. Sehingga kepemimpinan mereka ini bicara tentang bagaimana taat dan tunduk kepada pemimpin, sebagaimana kita mau tunduk kepada Allah. Dan tunduk di sini, ketaatan di sini bicara bahwa mereka pemimpin, mereka bertanggung jawab untuk memberi teladan, dan kita juga bertanggung jawab untuk taat dan tunduk, termasuk mendoakan. Karena yang mereka ajarkan tentang kebenaran. Kebenaran, karena praktik hidup mereka adalah sesuatu yang benar, sehingga memang berhubungan nasihat dan doa menurut kehendak Allah, bukan karena keinginan manusia, tetapi karena kehendak Allah. Sometimes ada orang yang bisa saja bilang, tapi kita tidak suka dia, tapi ingat kalau itu perintah Tuhan, mau tidak mau harus diikuti. Jadi jelas sekali penulis Kitab Ibrani ini menasihatkan dalam nasihat itu ada petunjuk, ada peringatan, kemudian ada teguran juga di dalam itu Jadi jangan apa tadi yang di ayat-ayat situ yang tadi coba dibaca yang tentang peringatan-peringatan Jadi jelas sekali peringatan-peringatan supaya mereka berbalik kepada ajaran yang benar. Karena kan latar belakang tadi mereka dipengaruhi dengan filsafat, kemudian ajaran Yudaisme. Jadi kalau ayat 17 di sini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi mereka juga punya tanggung jawab. Dan kalau misalnya dalam praktiknya ada pemimpin yang melalaikan tanggung jawabnya, itu pertanggungjawabannya bukan kepada manusia, tetapi terlebih kepada Tuhan Sehingga tugas kita dengan nasihat-nasihat itu sebagaimana penulismu menyapa jemaat, taat, tunduk. Jadi ketaatan dan ketundukan kita melahirkan sebenarnya mendewasakan iman kita. Mendewasakan kita dan menunjukkan bagaimana kita mau taat kepada Tuhan. Oke. Mungkin cukup itu aja untuk pertanyaan pertama, dan pertanyaan kedua tadi sudah langsung dijawab. Kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Jadi pertanyaan ketiga ini ada dua isi pertanyaan, ada 2 poin pertanyaan sebenarnya di pertanyaan ketiga. Bagaimana seharusnya hidup kita sebagai orang yang telah menerima kasih karunia keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan bagaimana sikap kita kepada para pemimpin yang mengajarkan dan meneladankan hidup
baik dan benar, baik pemimpin gereja maupun pemimpin masyarakat, ya, pemerintah. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat ayat 22 dari bacaan kita ini. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ya. Jadi penulis mengingatkan, Ya. untuk dapat menerima setiap nasihat perlu adanya keterbukaan hati, Ya. dan menerima setiap nasihat itu dengan rendah hati, ya, Ya. dengan rela hati, ya, Betul. mau dibentuk, mau diajarkan, Ajarkan. mau diberikan pemahaman, pengajaran, dan itu perlu. Sehingga ketika kita melihat hal ini, maka kita tahu konteksnya tadi sudah dibahas, ya, konteks dan pemikiran jemaat juga, dan itu kadangkala juga terjadi dengan kita. Kita yang merasa kadangkala bahwa aku sudah berbuat banyak nih buat gereja, aku sudah melakukan banyak hal. Tapi sekali lagi bahwa itu tidak dapat membawa kita kepada keselamatan. Ya. Dan kadangkala kalau kita diingatkan seperti ini, kita tidak merasa pemahaman itu sudah dari lama, apa merubah hanya karena dia. Iya. Apalagi yang bilang orang muda, ya. Iya. Nah, tapi saya mau mengajak kita tuh punya pemahaman dulu yang sama, bahwa anugerah keselamatan itu dikerjakan hanya melalui Yesus Kristus. Ya, Sehingga itu dulu. kita yang menerima anugerah ini, kita harus tahu bahwa perbuatan baik kita ini wujud ucapan syukur kita kepada Ya. Tuhan. Itu dulu. Jadi kalau kita mau taat kepada pemerintah, taat kepada gereja, taat kepada pemimpin, kita tunduk kepada pemimpin, kita membangun relasi yang baik, kita peduli dengan orang-orang tertindas, sebenarnya semua itu adalah wujud terima kasih kita, karena Ya. kita telah menerima anugerah keselamatan Jadi, di dalam Yesus. Jadi jangan dibalik, ya, itu. Yes. Jadi bukan karena perbuatan Ya. baik kita, Apa yang tersebaik kong kita Ya. akhirnya selamat. kong kita diselamatkan, enggak. Yes. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kesadaran Betul. penuh itu kita Betul. wujudkan dalam ucapan syukur untuk kita melakukan baik, melakukan hal-hal yang baik, ya, Yes. untuk kemuliaan Tuhan saja, Ya. pastinya, ya. Jadi itu dulu dasarnya, Ya, ya. harus paham itu dulu. Ya, jadi kalau sudah paham itu, maka Roh Kudus akan memampukan kita tentunya, ya, Yes. untuk melakukan hal-hal yang baik tentunya dalam kehendak Tuhan, yaitu dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, sekarang Ya, yang jadi itu dulu. Jadi Ya. bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Jangan lupa bahwa kita sudah diselamatkan, dan keselamatan yang kita terima ada karena melalui anugerah Allah dengan pengorbanan Yesus Ya. Kristus. Maka setiap hal yang kita lakukan itu respon kita, karena kita ini orang-orang yang mau tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan. Iya, betul. Jadi harus tetap jadi berkat, ya, Yes. karena saya sudah selamatkan. Jadi secara sederhananya, terima kasih Tuhan, karena Ya. anugerah kasih Tuhan saya diselamatkan. Dosa-dosa saya sudah diampuni, ya. Ya. Dan harus diwujudkan dalam pertobatan kita yang sungguh kepada Tuhan. Kemudian itu Hidup jadi berkat. Ya, hidup jadi berkat, jadi teladan. Nah, Yes. ini menjawab juga, ya, seharusnya di pertanyaan yang Betul. poin yang kedua, di pertanyaan yang Ya, ketiga. Bagaimana sikap kita kepada para pemimpin yang mengajarkan dan meneladankan hidup baik dan benar, baik pemimpin gereja maupun pemimpin masyarakat. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang kalau bicara tentang pemimpin, mungkin kita akan memiliki perspektif yang bisa saja macam-macam, ya. Karena ada kalanya kok ada pemimpin yang seperti itu, bukan buat kita yang pilih. Kemudian ada, ya, pemimpin yang seperti itu, kita harus tahu juga dan jeli. Makanya saya rasa penulis itu di ayat 7 kalau kita lihat, itu memang bilang, lihat dong pe akhir hidup dan contohlah iman Ya. mereka. Jadi kita tahu mana nih yang mesti dicontoh, mana yang mesti diteladani. Tapi Ya. kalau pertanyaannya mau mengajak kita, bagaimana kita dapat melihat bagaimana sikap kita kepada para pemimpin yang mengajarkan Ya. dan meneladankan hidup baik dan benar, Betul. maka kembali lagi, taat dan tunduk. Saya lihat di sini bahwa kata Yunani yang menunjukkan ketundukan dan ketaatan kepada pemimpin itu menggunakan kata hegeomai.
Nah, Bapak Ibu Saudara, hegeomai ini itu bisa diaplikasikan, memang konteksnya bicara kepada pemimpin spiritual. Tetapi hegeomai ini bisa diaplikasikan dalam konteks yang lebih luas, yaitu kepada siapa saja yang secara hierarki berada di atas. Di dalam Alkitab contohnya ada banyak sekali contoh menyangkut otoritas, bisa dimulai dari yang paling dekat, misalnya suami bagi istri, ayah bagi anak-anaknya, gembala, pemimpin bagi jemaat, kemudian pemerintah bagi warganya. Maka pertanyaannya, kenapa harus taat dan tunduk? Jelas bahwa dalam bagian ini penulis ini mengatakan, tadi juga kami sudah jelaskan bahwa setiap pemimpin itu bertanggung jawab penuh kepada Tuhan untuk dapat menjadi teladan dan memberikan kesejahteraan bagi pemimpinnya, baik fisik maupun rohani, sesuai dengan keberadaannya. Sebaliknya, ketaatan, ketundukan itu akan membuat para pemimpin ini dapat melakukan tugasnya dalam pengajaran dan keteladanan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Dan kalau hal ini dilakukan dengan sukacita, berdasarkan apa yang benar, dasarnya firman Tuhan, maka nama Tuhan dimuliakan. Maka kembali ke tema, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu fungsi atau peran tugas pemimpin, mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan sebenarnya. Betul, itu yang paling utama apa sebenarnya. yang dia ucapkan itu harus jadi teladan. Betul. Ya. Nah, bagaimana dengan aplikasi ini, kan kalau kita bicara dalam internal dalam secara gereja, batasan temboknya dalam gereja, jemaat. Nah, ini kan kita dituntut juga untuk menjadi saksi, menjadi berkat gereja, itu kan mempertanggungjawabkan juga untuk keluar, kita harus menjadi keluar kepada pemerintah, masyarakat. Nah, itu bagaimana sikap kita sebagai jemaat? Kita harus sadar bahwa gereja tuh hadir di tengah-tengah dunia yang beraneka ragam, Karena itu Tuhan utus kita untuk pergi ke tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia. Bagaimana kita mau menggarami? Artinya kita memberi rasa, memberi dampak. Bukan main kalau garam tidak memberi rasa, maka buat apa lagi? Kata firman, lebih baik diinjak-injak dan dibuang, karena mau baking apa kalau tidak memberi rasa, Maka kehadiran kita apakah memberi dampak atau tidak? Termasuk dalam pemerintahan. Sometimes ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Contohnya ini dalam baru saja selesai momen kemerdekaan RI. Pertanyaan sederhananya, sudah sadarkah kita untuk tidak buang sampah sembarangan? Itu sederhananya, lempar sampah di laut, ataukah mesti diingatkan? Atau karena ada orang lihat, atau pergi kerja tidak terlambat karena sadar memang ini tugas saya. Contoh-contoh sederhana atau saja. Misalnya di dalam kegiatan kemasyarakatan pasang bendera. Nah, perlu diingatkan itu bagian dari ketaatan kita karena kita warga negara Indonesia, contohnya mendukung program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya hal sederhana, mendoakan. Nah, mendoakan ini orang Kristen, apalagi gereja Masa Injili di Minahasa, kalau berdoa syafaat itu memang dari Sabang sampai Merauke, salut sekali. Ada kesediaan hati untuk berdoa. Tapi apakah kita betul-betul mendoakan dan selanjutnya punya tindakan nyata untuk mendukung program pemerintah, Kita juga harus sadar bahwa bentuk dukungan tidak selamanya iya. Tetapi kalanya kita berdiri dan juga menyampaikan kebenaran, Sehingga kalau ada pemerintah yang mulai, kok dia yang dia tunjukkan bukan teladan iman, tapi sesuatu yang menyimpang. Di sini kita perlu bicara. Di sini kita perlu angkat suara. Seperti apa? Mau langsung permalukan untuk pemerintah, saya rasa juga itu jangan sampai sebagai warga gereja. Roh Kudus mengajarkan ketertiban, keteraturan. Kita sampaikan dulu, empat mata, seterusnya. Ada contoh-contoh dalam Alkitab yang kalau sudah tidak bisa, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, lebih baik lagi. Jadi intinya kalau pemerintah itu memberikan teladanan yang program-program yang baik, kita harus mendukung dengan ketaatan, juga. Ketaatan kita, ketundukan kita, begitu juga dengan pemimpin gereja, Jadi kita harus melihat juga kalau misalkan pemimpin gereja nggak apa-apa sedikit panjang. Kalau pemimpin gereja tidak memberikan teladan, kan saya ingat di Matius, ini lepas dari konteks Ibrani, Matius 7:16a itu, dari buahnya engkau mengenal mereka. Nah, jadi
perlukah kita tegur juga sebagai jemaat? Perlu. Kalau dalam Perlu, kitab iya. Ibrani kan, kalau misalkan pendeta dalam gereja atau Penatua, ketua diaken. jemaat, penatua, diaken, nah kalau sudah menyimpang, Ya, perlu, tidak ya. jadi berkat, tidak jadi teladan. Apa yang orang kan tuh menyampaikan firman Tuhan Betul. juga ya, kebenaran. Nah, tapi nyatanya kok dilihat, Ya. kok versus ini pendeta ini tidak jadi berkat. Nah, itu bagaimana kita? Apakah Ya. kita harus berdiam diri atau Ya. kita harus menyuarakan kebenaran itu ke mereka atau Ya, bagaimana? jadi kalau di sidang majelis jemaat biasanya saya pribadi tuh berdiri dan bilang, saya bukan orang yang mau kritik seseorang ya kalau mendapati ada ketidakbenaran. Kalau kita kritik itu karena kita rasa kita paling pandai dan orang lain itu tidak tahu apa-apa. Tetapi saya mau kritis. Karena kenapa? Saya merasa saya tahu dan saya perlu untuk menyampaikannya, menyatakan kebenaran ya. Dalam setiap keterbatasan agar supaya saya yang sedang belajar juga dapat melihat buah-buah yang bisa saya jadikan contoh dan teladan dari pemimpin. Apalagi pemimpin di dalam gereja. Tetapi tidak dapat dipungkiri. Ada saja orang-orang yang merasa jadi pemimpin ya bisa backing apa saja, apalagi pengambil keputusan dan kebijakan di dalam gereja, di dalam pemerintah bisa saja juga ada yang sama. Dan ada juga yang menganggap lebih takut pada pemimpinnya daripada takut kepada Tuhan. Nah, sehingga kadangkala ini yang dia ikut apa tuh pemimpinnya backing, iyo sekalipun itu memutarbalikan kebenaran. Yang penting apa? Yang penting aman DP relasi dengan pemimpin gereja supaya aman mau urus walaupun apapun tersesat. ya itu jadi pergumulan doa ya, apalagi ketika orang semakin banyak keluar ketemu orang dari berbagai tempat berdiskusi, ini jadi pergumulan ya. Saya baru menikah tapi sebagai orang yang lama pelayanan di pemuda, di remaja, dan selama puluhan tahun ini dalam pelayanan ini, karena memang sejak remaja dalam pelayanan ini kadangkala ini memang masih dilihat ada sampai sekarang, tak bisa ditutupi ya. Tetapi doa akhirnya semoga dengan perenungan MTPJ yang nantinya akan kita bahas ini, kita punya semangat juga untuk menyatakan kebenaran siapapun dia. Parameter pemikiran kita haruslah berdasarkan firman. Itu kehendak Tuhan. Firman, dasarnya firman. Jadi untuk menakar seseorang, melihat buah seseorang, takarannya firman. Kalau firman bilang A dan orang itu B, maka orang bisa katakan bahwa dia sedang bengkok. Makanya luruskannya, nyatakan kebenaran, sampaikan apa yang benar. Nggak apa-apa loh mengingatkan sekalipun itu pemimpin, dan nggak apa-apa juga dibenci karena menyatakan kebenaran. Jadi perlu untuk menegur kalau pendeta itu salah, versus itu salah, dihakim itu salah, ya. Jadi perlu. Jadi kalau you salah, saya tegur, nggak apa-apa ya. Ya, puji Tuhan, siap. Oke, jadi perlu. Jadi saya juga ingat firman Tuhan, kalau orang melihat orang saudara berbuat dosa, kalau orang nggak tegur lagi berdosa orang. Ya itu firman Tuhan, itu ikut berdosa. Sebaliknya lagi ada Yakobus 4 ayat 17 bilang, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini tapi hafalan dari lama. Kenapa? Karena kalau tong so tahu mbak DP takaran. Beda dengan kalau belum tahu. Kalau tong so tahu, semakin kita tahu, semakin banyak diminta untuk kita lakukan. Jadi firman Tuhan itu mesti berbuah ya dalam orang kehidupan, karena orang ini displaynya Tuhan. Ketika orang lihat orang berkata, dengar tong berkata, lihat tong perbuatan, mereka sedang melihat siapa pencipta kita, siapa karya agung di balik semua itu ya. Dan diingat ya, parameter atau dasar kita menegur orang adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Bukan sesuka hati. Jangan sesuka hati atau orang anggap orang paling benar, orang punya kita ini pejabat, kita ini punya power, kita ini lebih benar mungkin. Kita pendidikan lebih tinggi, lebih tua umur. Apalagi kan diaken mungkin cuma orang ini jabatan. Jadi rasa-rasanya semua juga salah. Takarannya firman ya. Jadi harus dilihat dalam jika sesuai firman juga saya bersedia ditegur. Baik. Jadi itulah Tuhan, ya.
orang yang mau Pertanyaan. menegur itu adalah orang yang berbesar hati, karena bisa saja ketika menegur juga akhirnya tidak disukai. Tapi tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Artinya orang juga tidak Tuhan berdosa. Yesus kok diludahi. Iya, asli. orang tidak Tahan berdosa pada juga kan. akhirnya. Daripada orang tahu tapi orang Tidak tegur, melakukannya. tidak melakukannya, orang berdosa. Jadi Oke. nggak apa-apa. Oke. Jadi itu pertanyaan diskusi di sepanjang minggu ini dalam Ya. kitab Ibrani pasal 13 ayat 17 hingga yang ke-25 dengan tema nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Oke, ya. Terima kasih Pak Su, dan terima kasih Bapak juga. Ibu Saudara yang sudah mengikuti kami dalam diskusi di saat ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat berdoa bersama dengan kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami dalam diskusi di saat ini. Kami sungguh percaya Tuhan, apa yang Engkau taruh di hati kami itu karena Engkau mau berbicara bagi setiap kami. Maka terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ketika dalam diskusi ini kami menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Engkau yang menyelidiki sampai kedalaman hati. Engkau tegur kami Tuhan, Engkau ingatkan kami, Engkau ajarkan kami. Terlebih khusus kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap hamba-hambamu, setiap jemaatmu yang sedang mendengarkan dan telah mendengarkan video ini, mereka diberkati dan diperlengkapi dalam pekerjaan baik, dalam mempersiapkan pelayanan, dalam berdiskusi bersama dengan pelayan-pelayan yang ada di setiap jemaat, sehingga kebenaran firman terus mengingatkan dan mengajarkan kami semakin dekat melekat kepada Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus akan terus memberkati kita semua. Shalom Damai di dan hati. damai di hati. Shalom.